Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari pada mata pelajaran Manajemen Koperasi dan UMKM pada pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama yaitu materi tentang sisa hasil usaha. Pengertian sisa hasil usaha. Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD atau ART koperasi. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Karena semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima. Materi kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengertiannya, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Tujuan sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerja di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia ini menggunakan pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama fungsi pengadaan, yang kedua fungsi pengembangan, yang ketiga fungsi kompensasi, yang keempat fungsi pengintegrasian, dan yang kelima fungsi pemeliharaan. Selain itu ada juga fungsi manajerial manajemen sumber daya manusia. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan keempat pengendalian. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Esensi masalah kepemimpinan terletak pada keberhasilan dalam berhuman relation, dan kunci pokok dari keberhasilan itu adalah komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atau baik secara verbal maupun nonverbal. Konsep kepemimpinan. Penerapan konsep kepemimpinan dalam organisasi koperasi adalah bagaimana karyawan dan anggota koperasi sebagai anggota kelompok kerja memperoleh pengarahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan koperasi. Gaya kepemimpinan. Berikut ini ada 4 tipe gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard. Yang pertama, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dengan hubungan rendah, atau yang biasa disebut tipe telling style. Yang kedua, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas tinggi dan hubungan tinggi, atau yang disebut sebagai tipe selling style. Yang ketiga, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan tinggi, atau yang bisa disebut participating style. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan dengan ciri perilaku tugas rendah dan hubungan rendah, atau delegating style. Materi selanjutnya yaitu kewirausahaan koperasi. Pada dasarnya, kewirausahaan berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku yang memotivasi seseorang untuk melakukan usaha memperbaiki taraf hidup secara kreatif dan inovatif dalam menemukan sesuatu yang baru. Menurut Soriana tahun 2001,
Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dan bermanfaat memberikan nilai lebih. Nilai-nilai kewirausahaan yaitu yang pertama percaya diri, yang kedua berorientasi tugas dan hasil, yang ketiga berani mengambil resiko, yang keempat kepemimpinan, yang kelima berorientasi ke masa depan, yang keenam keorisinilan. Materi selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari yang pertama simpanan pokok, merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Yang kedua simpanan wajib, yaitu merupakan simpanan bersifat yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan. Yang ketiga, simpanan sukarela, yaitu simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Yang keempat, dana cadangan, yaitu sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Yang kelima, modal pinjaman, yaitu dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. Yang keenam, hibah atau donasi, yaitu dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Jenis-jenis simpanan ada dua, yang pertama berdasarkan jangka waktunya, yang kedua berdasarkan sektor usaha yang dibiayai. Berdasarkan jangka waktunya ada tiga, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Kalau berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, yaitu perdagangan, industri, pertanian, peternakan, dan jasa. Syarat-syarat pinjaman yang pertama, anggota dan calon anggota KSP atau USP bertempat tinggal di wilayah bersangkutan. Yang kedua, mempunyai usaha atau penghasilan. Dan yang ketiga, mempunyai simpanan aktif baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal 1 bulan. Selanjutnya, pengertian UMKM dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat. Yang kedua, jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu. Belum ada SOP ketat yang mengatur hal ini. Yang ketiga, administrasi keuangan yang sederhana. Terkadang keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih disatukan. Yang keempat, kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Dan yang kelima, belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam badan usaha. Perbedaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan suatu badan usaha, dikatakan ialah sebagai masuk kriteria usaha mikro jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta per bulan. Dalam hal tersebut, bangunan dan juga tempat usaha tidak masuk hitungan. Untuk usaha kecil, yang dikatakan usaha kecil itu merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh perorangan dan juga bukan dengan melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil ini ialah sebagai usaha mikro jika mempunyai atau memiliki kekayaan bersih di bawah 300 juta per tahun. Untuk usaha menengah, keuntungan bersih badan usaha itu tidak lebih dari 500 juta per bulan. Perhitungan itu tidak termasuk kekayaan tanah serta juga bangunan. Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia ada tiga,
yaitu yang pertama, sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, yang kedua, sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, dan yang ketiga, sebagai sarana pemasukan devisa bagi negara. Materi selanjutnya yaitu sektor usaha bisnis UMKM. Yang pertama, sektor perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali atau tanpa perubahan teknis barang baru maupun bekas. Rangkaian aktivitas bisnis perdagangan dapat dikatakan cukup sederhana, hanya terdiri dari pembelian, penyimpanan, dan penjualan. Perdagangan secara umum terjadi menjadi dua, yaitu perdagangan umum dan bisnis penyalur atau distributor. Yang kedua, sektor industri pengolahan. Industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Industri pengolahan adalah sesuatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Yang ketiga, sektor pertanian. Sektor pertanian secara luas meliputi berbagai macam subsektor, antara lain tanaman pangan, hortikultura, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang keempat, sektor perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lain dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Yang kelima, sektor peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Yang keenam, sektor perikanan. Bisnis perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha. Yang ketujuh, sektor umum, bisnis, dan jasa. Usaha jasa merupakan alternatif bagi wirausaha pemula yang ingin terjun ke dunia wirausaha. Karena dalam usaha, bidang jasa pelaku usaha tidak direpotkan menyediakan berbagai macam peralatan atau dituntut memiliki tempat usaha yang strategis dan modal keuangan yang memadai.